Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mulki Anda dengan NIM 2101686 dari sesi 020 dan merupakan anggota dari kelompok 3. Ini merupakan pembahasan materi kelompok kami mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan dengan tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan Ibu dosen pengampu Ibu Tia Ayuningrum MPD. Baik, untuk materi pertama mengenai konsep dasar administrasi dan pendidik dan tenaga kependidikan akan saya jelaskan. Pertama, pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu berbeda dengan tenaga personil atau tenaga lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan sebuah organisasi pelaksana pendidikan dan pengelola penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga personil yang ada di dalam lembaga pendidikan yang melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat bagi pendidik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi personalia tenaga pendidik dan kependidikan itu adalah sebuah administrasi dalam bidang kepegawaian atau pegawai, yaitu administrasi atau manajemen yang menangani masalah-masalah kepegawaian dalam suatu badan usaha atau lembaga. Pengertian lain juga menyatakan bahwa administrasi personalia adalah proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan memberdayakan sumber yang ada secara efektif dan efisien, sehingga semua personel sekolah yang menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan dan sekolah yang telah ditetapkan. Kedua, ada proses dan tenaga kependidikan. Dalam menjalankan tugasnya, tenaga kependidikan memiliki proses yang terstruktur. Di antaranya, pertama ada perencanaan. Perencanaan dilakukan oleh tenaga pendidik merupakan cara mengawali langkah untuk melaksanakan tugas yang telah dipercayakan sehingga memiliki potensi untuk berkembang. Perencanaan tenaga pendidik atau kependidikan adalah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin lembaga mempunyai kesesuaian dengan jumlah pegawainya. Perencanaan ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan organisasi dan unit baru yang mengetahui proyeksi kebutuhan sumber daya tenaga kependidikan, pemetaan keseimbangan proporsi jumlah tenaga kependidikan. Yang kedua ada pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah. Pertama ada berupa pengumuman, yaitu proses memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi klasifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Yang kedua ada pendaftaran. Kegiatan pendaftaran ini dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftar mengajukan pemohonan dengan memenuhi syarat tertentu melalui tahap penyaringan administrasi, ujian atau tes, serta pemeriksaan medis atau kesehatan calon baik menunjukkan informasi kesehatannya atau melalui pemeriksaan secara langsung. Selanjutnya adalah penempatan, yaitu tindakan pengaturan atau seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan dalam konteks penempatan. Ini adanya mutasi atau perpindahan pegawai. Selanjutnya adalah orientasi, yaitu upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Tujuannya adalah untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan dapat bekerja lebih tepat dan lebih baik. Namun, tidak semua masa orientasi ini menjamin hasil yang lebih baik pada tenaga kependidikan. Selanjutnya adalah tentang kesejahteraan PTK atau gaji, tunjangan, dan penghargaan. Yang meliputi pertama ada gaji. Gaji itu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji itu adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan.
atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial berkala. Yang kedua adalah tunjangan. Secara umum, tunjangan adalah komponen di luar pendapatan utama atau gaji. Selain itu, pemberiannya juga dianggap sebagai hak karyawan dan kewajiban bagi perusahaan. Yang selanjutnya adalah penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di sebuah institusi pendidikan terhadap guru, dosen, dan kepala sekolah serta tenaga kependidikan lainnya yang berprestasi. Penilaian PTK berprestasi sesuai dengan standar yang ditentukan, mulai dari menilai aspek kompetensi pedagogik sampai kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, serta kompetensi profesional. Selanjutnya adalah cuti. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis cuti pertama adalah cuti tahunan, yaitu hak cuti tahunan itu merupakan hak PNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. Kedua adalah CPNS hanya berhak atas menerima cuti tahun itu kecuali ditentukan oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga adalah selama menjalankan cuti tahunan, PNS yang bersangkutan memperoleh TKPKN. Penggunaan cuti tahunan yaitu paling lama itu 3 hari kerja. Cuti bersama yang tidak diumumkan karena kepentingan dinas. Kedua adalah cuti besar. Hak cuti besar itu merupakan hak PNS yang telah bekerja paling lama kurang 6 tahun secara terus-menerus. Penggunaan cuti besar ini adalah merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun. Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk memenuhi kewajiban beragama, persalinan anak, dan yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan. Selanjutnya adalah cuti sakit. Hak cuti sakit merupakan hak PNS atau CPNS yang mengalami gugur kandungan. Penggunaan cuti sakit ini misalnya adalah PNS yang menderita sakit lebih dari 2 hari harus melampirkan surat keterangan dokter. Selanjutnya cuti bersalin, yaitu merupakan hak CPNS wanita untuk persalin anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya cuti karena alasan penting. Hak cuti karena alasan penting merupakan hak PNS selama menjalankan cuti karena alasan penting yang bersangkutan tidak memperoleh TKPKN. Hak cuti PNS yang sedang tugas belajar. PNS yang sedang tugas belajar di dalam negeri atau di luar negeri akan menggunakan cuti bersalin dan cuti besar untuk persalinan anaknya. Yang keempat, apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan. Yang ketiga adalah kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat bukan saja sebagai hak yang dapat diterima oleh setiap personil, tetapi sekaligus sebagai pemberian penghargaan kepada personil yang bersangkutan. Jenis-jenis kenaikan pangkat itu adalah yang pertama, kenaikan pangkat reguler, yaitu diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan tanpa terikat pada jabatan yang dipangkunya. Kedua, kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang telah memangku jabatan struktural. Ketiga, kenaikan pangkat istimewa, yaitu diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja. Keempat, kenaikan pangkat pengabdian sebagai penghargaan bagi pegawai yang mencapai batas usia pensiun. Selanjutnya adalah kenaikan pangkat anumerta, merupakan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi daripada pangkat yang dimiliki untuk menghargai pengabdian dan jasa-jasa kepada negara dan bangsa. Selanjutnya adalah kenaikan pangkat dalam tugas belajar, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang dipangku. Selanjutnya adalah kenaikan pangkat menjadi pejabat negara, diberikan kepada pegawai yang diangkat menjadi pejabat negara, dan kenaikan pangkat dalam penugasan di luar instansi diberikan kepada pegawai yang diperkerjakan atau diperbantukan kepada instansi lain. Selanjutnya adalah kenaikan pangkat dalam wajib militer, diberikan kepada pegawai selama menjalankan tugas dinas wajib militer. Selanjutnya adalah kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diberikan kepada pegawai yang telah menyelesaikan belajar sesuai dengan surat-surat tanda belajar. Selanjutnya adalah pemberhentian dan pensiun. Pemberhentian pegawai negara sipil adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil.
Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada sebuah organisasi negara, tetapi masih berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Dasar hukum pemberhentian PTK yang pertama diantaranya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik. Selanjutnya adalah Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 2 tanggal 8 Januari 1987 tentang batas usia pensiun. Ada beberapa latar belakang adanya pensiun. Yang pertama, karena adanya batas usia pensiun. Kedua, atas kemauan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah takdir. Yang keempat adalah rekrutasi atau dinas. Yang kelima, diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya sebuah kasus pelanggaran atas kepegawaian. Selanjutnya, hak atas pensiun pegawai. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil berhak menerima pensiun pegawai jika ia pada pergantiannya sebagai pegawai. Yang pertama itu adalah telah mencapai usia sekurang-kurangnya selama 50 tahun. Kedua, mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun. Yang ketiga adalah pegawai negeri yang telah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri. Itu merupakan sebuah penyampaian materi mengenai konsep administrasi PTK, proses pendidikan dan tenaga kependidikan. Dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan itu berperan dan sangat dibutuhkan dalam menjalankan proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Sekian penyampaian materi dari saya ucapkan terima kasih, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.